Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi. Kita masih bicara tentang teori al-ba'su atau bangkit dari kematian. Kita tahu bahwa ada tokoh namanya Erasmus Darwin, ya. Ini mbahnya Charles Darwin, seorang dokter yang menolak tawaran daripada Raja George III Inggris. Nah, dia terkenal sebagai seorang ahli yang multitalenta, termasuk dia juga seorang penyair. Nah, dia menawarkan sebuah teori di mana kita kenal dengan konsep evolusi yang kemudian dikembangkan oleh cucunya namanya Charles Darwin itu. Bahwa Tuhan hanya bekerja satu kali. Selebihnya alam itu bergerak dengan sendirinya melalui konsep evolusi itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita tidak boleh serta-merta menghakimi teori itu sesat atau tidak sesat. Tetapi jika dalam hal ranah ilmiah, kita juga harus bisa membuktikan sesuatu itu dengan cara yang ilmiah pula. Seperti diskusi panjang antara Imam Ghazali dan Ibn Rushd yang menghasilkan buku-buku besar. Tahafutul Falasifah, Tahafut, dan seterusnya. Artinya dalil-dalil intelektual harus kita balas pula dengan dalil-dalil intelektual. Seperti kalau kita mengenal kalimat tauhid, la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kemudian kata la ilaha kita pakai koma, maka di situ kemudian kita membuat satu teori, tidak ada Tuhan. Nah, di sini akal kemudian dikembangkan sedemikian rupa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, untuk mengurai problem-problem. Baru kemudian akal menemukan satu kebenaran mutlak hingga muncul illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmiah tentang tidak ada Tuhan yang dilakukan dengan cara intelektual? Kita juga harus bisa menjawab dengan cara yang intelektual pula. Nah, dalam hal ini sudah menjadi tradisi barat, di mana akal itu menjadi yang utama. Maka sekelas Erasmus Darwin kemudian melakukan satu uji coba. Nah, di sini disebutkan oleh seorang penulis namanya Rana As-Saman, ya, dalam satu esainya dia mengatakan laisa minal mustahil hudusuhu. Laisa tidaklah minal mustahili mustahil hudusuhu, proses kejadian menghidupkan yang mati. Nah, jadi dalam teori orang-orang barat yang mengedepankan akal, mereka kemudian melakukan uji coba bagaimana konsep al-ba'su, menghidupkan yang mati, dari sisi intelektual. Nah, kebetulan di sini tokoh yang dihadirkan adalah Erasmus Darwin itu. Karena yang demikian tuh hadil jumlah tuh ini jumlah ini alil alim, bagi seorang ilmuwan al-fizyai, ahli fisika, filsuf, at-tabi'i wasyair, sekaligus penyair, namanya Erasmus Darwin. Nah, jadi hadir dalam hasanah intelektual namanya Erasmus Darwin. Isyaratan sebagai isyarah ila tajribatihi, pada uji cobanya al-ilmiyati yang bersifat ilmiah, fi kitabihi, dalam kitabnya Ma'badut Tabi'iyah, ya, Ma'badut Tabi'iyah. Itu dalam satu buku yang dia tulis, ya. Jadi Erasmus Darwin itu menulis buku yang dalam bahasa Arab diterjemahkan menjadi apa yang kita sebut dengan Ma'badut Tabi'iyah, atau dalam bahasa aslinya itu namanya The Temple of Nature,
or the design of society. Jadi dia punya tulisan Ma'bad at-Tabi'ah itu alaf wa sama numi'ah wasalasa. Jadi tahun 1803 dia menulis itu, wallati tas istantaja, dan teori-teori yang keluar minha dari buku itu, dari tulisan itu, imkaniyatu i'adatil mawati, ya, kemungkinan mengembalikan yang mati, material al-maitati yang mati, ilal hayati, kepada kehidupan, marrotan ukhra, yang kedua kalinya, yang keberikutnya. Jadi dalam buku itu ditulis uji coba bagaimana proses bisa menghidupkan dari yang mati itu menjadi hidup. Maka teori-teori Erasmus Darwin itu merangsang kita untuk bagaimana akal itu terus berkembang. Kalau Allah menghidupkan yang mati, maka bagaimana proses menghidupkan yang mati itu apakah bisa dilakukan oleh manusia? Itu jawabannya harus intelektual. Jangan kemudian kita pakai dogma yang memutus kegiatan akal. Ora iso oleh menungso ki nguripne barang mati. Ya, itu nanti akan tidak berkembang. Maka di sini sebenarnya kita diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal yang sama dengan Erasmus Darwin itu, atau oleh tokoh-tokoh yang lain. Soal kemudian di sana ditemukan perbedaan pendapat, seperti kata Charles Darwin, saya belum bisa mematahkan teori saya tentang evolusi. Kalau ada dalil-dalil ilmiah yang mengatakan teori evolusi itu salah, maka saya akan patahkan dalil itu dan saya akan tidak percaya dengan itu. Nah, teori-teori demikian itu menjadi penting sebagai wujud kemerdekaan akal kita. Nah, itulah kemudian kita di sini menampilkan Erasmus Darwin dalam ayat di mana ba'asna al-ba'su itu. Alhamdulillahirabbil alamin.